Bapak Ibu guru, ada isu menarik terkait dengan kenaikan gaji Bapak Ibu guru ya, di mana ternyata ada kriteria-kriteria khusus bagi guru yang bisa mendapatkan tambahan sekian juta selain dari gaji pokoknya. Tentunya ini akan menjadi mungkin nilai tambah atau informasi terbaik buat Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, kalau mau tahu informasinya lebih jelas, saksikan video ini sampai full. Tetap stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu Guru di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang terus memantau channel saya. Bagi Bapak Ibu Guru yang baru mampir di channel saya, bisa mendukung channel ini biar terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Dan biasakan juga untuk menonton video-videonya sampai full biar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, apa informasi yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, yaitu berkaitan dengan adanya kriteria guru yang bisa mendapatkan tambahan gaji selain dari gaji pokoknya. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru mungkin sudah mendapatkan informasi kalau beberapa hari yang lalu itu sepertinya sudah disepakati antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan DPR terkait dengan jumlah anggaran sebenarnya yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan guru gitu ya. Nah, informasi yang menarik itu ternyata ada tambahan sekitar 2 juta ya selain dari gaji pokoknya. Sayangnya informasi yang beredar di dalam media-media maupun itu media cetak maupun media elektronik ya yang lain itu menyebutkan bahwa ternyata ada kriteria guru yang dapat ditambahkan senilai 2 juta selain dari gaji pokok. Ini juga yang menjadi pemikiran ya, tambahan pemikiran, mungkin kemudian keresahan guru-guru seakan-akan kok tidak ikhlas ya memberikan ya. Kalau misalnya mau menaikkan kesejahteraan guru ya langsung aja diberikan gitu ya, nggak usah pakai kriteria-kriteria segala macam tetek bengeknya, dan itu yang menjadi perhatian. Nah, tetapi apakah seperti itu? Karena begini, kalau kita berbicara tentang kriteria guru yang bisa mendapatkan tambahan 2 juta selain dari gaji pokok, kita garis bawahi yang gaji pokok. Kita ketahui bahwa gaji pokok di guru-guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tentunya berbeda-beda, memiliki karakteristik berbeda-beda, mungkin disesuaikan dengan daerahnya berbeda-beda juga. Nah, tetapi kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya salah seorang guru atau beberapa guru itu mendapatkan gaji di bawah standar upah minimum, ya katakanlah 500.000, katakanlah per bulan ya, itu ya. Ini contoh. Nah, kemudian akan mendapatkan tambahan 2 juta, itu masih pun ada kriterianya. Artinya, bisa dia dapatkan yang 2 juta atau tidak dia mendapatkan 2 juta. Oke, kita katakanlah yang bersangkutan mendapatkan tambahan 2 juta tersebut. Berarti total dia akan mendapatkan 2.500.000 gitu ya. 2.500.000 ini untuk kesetaraan atau kesejahteraan guru tentunya masih jauh di bawah standar yang telah diinginkan sebenarnya oleh guru. Nah, nanti akan saya bahas ke depannya di video berikutnya terkait bahwa kenapa kemudian guru itu nyambi pekerjaan di tempat yang lain yang kemudian tidak fokus untuk mendidik siswanya. Ya, salah satunya adalah karena tidak adanya peningkatan kesejahteraan guru. Nah, kalau kita melihat ya berdasarkan dari pernyataan bahwa di Ketua Komisi 10 DPR RI mengatakan bahwa itu guru akan memperoleh tambahan sekitar 2 juta selain dari gaji pokoknya. Nah, saat ini itu pemerintah telah berencana memberi tunjangan 2 juta bagi guru non-ASN yang sudah tersertifikasi. Jadi dengan kata lain, kalau dari pernyataan tersebut itu berarti yang baru akan difokuskan itu adalah yang sudah tersertifikasi. Nah, ini tentunya akan menimbulkan polemik ya, akan menimbulkan keresahan bagi guru-guru yang lain, tentunya akan menimbulkan kecemburuan bagi guru-guru yang lain yang belum mendapatkan sertifikasi. Padahal mereka ikut andil di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa yang mereka persiapkan untuk generasi-generasi emas. Nah, terlepas mereka itu sudah berkompeten ataupun tidak, kalau tolak ukurnya adalah sertifikasi guru bisa dinyatakan berkompeten, ya belum tentu juga sebenarnya, gitu, ya.
Kemudian Ketua Komisi 10 itu juga menyampaikan setelah melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Dikdasmen ini, ya, itu kementerian yang telah dilakukan rapatnya itu kalau nggak salah 18 November 2024. Nah, kemudian guru untuk berhak memperoleh tunjangan setelah disertifikasi yang senilai 1,5 juta mengalami kenaikan menjadi 2 juta. Ya, berarti kenaikannya bisa dikatakan hanya cuma 500, Bapak Ibu, ya. Ya, jadi bagi guru yang sekarang telah tersertifikasi, maka secara otomatis akan mendapatkan tambahan ya senilai 2 juta. Nah, lebih lanjut, itu Ketua Komisi 10 DPR itu juga mengatakan bahwa pemberian tunjangan untuk non-ASN ini itu merupakan tambahan dari gaji pokok yang telah diterima guru jika telah tersertifikasi. Nah, ini mungkin masukan ya dari saya bahwa tentunya saya kira untuk anggota DPR RI Komisi 10 khususnya maupun ketua itu pasti sudah tahu bahwa karakter masing-masing gaji guru itu di setiap daerah tentunya berbeda. Tetapi kalau mau tahu yang sebenarnya itu, ya jangan hanya cuma duduk di ruang ber-AC di kursi yang empuk. Coba turun ya, minimal Anda tinggal gitu ya. Tinggal di situ nggak usah terlalu lama, 6 bulan aja di daerah-daerah misalnya daerah terpencil sana. Itu baru akan Anda tahu betapa susahnya guru-guru di daerah-daerah tersebut gitu. Ya, untuk bisa bertahan hidup, survive ya, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya gitu. Jadi sepertinya kalau hanya cuma duduk-duduk di ruang ber-AC, di kursi berempuk, itu guru-guru juga bisa dilakukan hal yang semacam itu. Tetapi untuk merasakan apa yang mereka rasakan di lapangan secara langsung itu bukan hal yang mudah, dan saya yakin mungkin kalau 6 bulan mereka tinggal di situ ya mampu nggak mampu mungkin ya dari situ ya. Oleh sebab itu ini menjadi tantangan tersendiri bahwa kalau misalnya para guru itu akan mendapatkan tunjangan ya atau tambahan senilai 2 juta rupiah, apakah kemudian ini akan membuat guru itu tidak mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain semacam itu? Jadi tentunya ini kita ketahui bahwa baik guru maupun dosen itu protesnya terkait dengan kesejahteraan mereka itu sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun mereka melakukan protes tersebut terkait dengan kesejahteraan guru dan dosen. Ya, tetapi apa yang mereka dapatkan? Tidak ada sama sekali. Bahkan mungkin mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Setiap kali berganti pemerintah, setiap kali berganti menteri, selalu ada janji-janji manis yang keluar terkait dengan kesejahteraan guru. Tetapi kenyataannya ketika mereka sudah menjadi pemimpin, itu tidak ada sama sekali kenaikan yang secara signifikan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru. Tetapi ketika lembaga yang lain, misalnya jaksa dan hakim itu sekali protes, itu langsung naik gajinya gitu. Itu yang menjadi kemudian sebenarnya kita ini sebagai seorang pendidik itu apa yang akan mendapatkan nilai yang lebih pantas gitu ya. Padahal semua para pemimpin itu berkoar-koar memberikan informasi bahwa kita itu akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045, kemudian akan menghasilkan generasi-generasi emas. Nah, untuk menghasilkan generasi-generasi emas ini, ya sejahterakan dulu gurunya, gitu, biar mereka itu juga lebih semangat untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya. Sehingga impian para pemimpin untuk menghasilkan generasi emas itu akan terwujud. Coba kalau misalnya para pemimpin, kemudian anggota DPR RI itu memang membutuhkan atau memang serius ingin meningkatkan kesejahteraan guru ya maupun dosen, ya udah langsung diberikan tanpa harus ada kriteria dan embel-embel macam-macam. Titik, itu hanya itu saja yang mereka inginkan sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau guru-guru selama ini kemudian mencari penghasilan tambahan di tempat yang lain, meskipun itu sudah dilaporkan, kita belum berbicara tentang fasilitas dan lain sebagainya ya, baru kita berbicara tentang kesejahteraan guru saja. Maka itu sebagai tanda sebenarnya kalau mereka cari penghasilan di tempat yang lain, itu sebagai tanda kalau memang mereka itu kesejahteraan guru dan kesejahteraan gurunya atau
penghasilannya itu masih dikatakan kurang. Sedangkan kenaikan harga dan kenaikan barang itu tidak ada tuh yang tadinya sudah menjadi puluhan ribu kemudian turun menjadi ribuan saja. Nggak ada, yang ada ya makin hari makin naik gitu. Tetapi gaji guru itu makin hari ya nggak naik-naik gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi Bapak Ibu. Saya hanya cuma memberikan sharing ilmu ya terkait dengan informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu belum mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam informasi baik itu di media cetak maupun media online terkait dengan status pendidikan kita saat ini. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata, Bapak Ibu boleh mengkritisi, boleh mengkomentari saya di kolom komentar YouTube saya maupun di Instagram saya dan juga di Facebook saya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu Guru.